Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Dengan ribuan pulau yang membentang di 34 provinsi, Indonesia terbentuk dari aneka suku dan budaya yang menghasilkan makanan yang beraneka ragam. Hampir di setiap daerah pasti memiliki kuliner khasnya sendiri, mulai dari makanan manis hingga makanan pendamping seperti sambal. Bagi sebagian orang Indonesia, makan tanpa sambal seperti ada yang kurang. Sepertinya sensasi pedas sambal tidak dapat dipisahkan dari lidah orang-orang Indonesia. Rasa pedas pada cabai dihasilkan oleh senyawa bernama capsaicin. Di bidang farmasi, capsaicin dikenal memiliki fungsi sebagai anti kanker, anti nyeri, dan dapat dipercaya dapat mencegah diabetes. Senyawa lain yang dapat ditemukan dalam cabai adalah capsicol. Senyawa ini memiliki sifat analgesik, yakni mengurangi asma dan gatal-gatal. Untuk mendapatkan manfaat dari senyawa cabai, bisa didapatkan dengan cara yang lezat melalui olahan sambal. Berikut 10 Amazing merangkum aneka sambal di Indonesia dalam tema 10 sambal Nusantara pemikat selera. Langsung saja kita simak informasinya. Check it out. Sambal dabu-dabu. Sambal asal Manado ini dikenal dengan cita rasa pedas asam yang segar. Sambal khas Sumatera ini kerap dihidangkan dengan olahan ikan bakar atau goreng. Sambal favorit warga Kawanua ini bisa disajikan sebagai topping maupun cocolan. Meski terbuat dari bahan-bahan sederhana, sambal dabu-dabu dapat memikat siapa saja yang menyantapnya. Perlu diketahui, sambal ini terdiri dari beberapa jenis loh. Ada dabu-dabu rolak, dabu-dabu bakasang, dabu-dabu kuning, dan yang paling populer adalah dabu-dabu lilang. Dalam bahasa Manado, lilang berarti parang. Dari kisah yang beredar, dahulu bahan pembuat dabu-dabu dipotong menggunakan parang. Lama-kelamaan, nama lilang tersemat dalam nama dabu-dabu jenis ini. Jika sahabat 10 Amazing sekalian penasaran dengan rasanya, kalian bisa mencoba restoran di khas Manado, atau membuatnya sendiri di rumah. Caranya mudah kok. Campurkan irisan cabai, bawang merah, dan tomat dalam satu mangkok. Jangan lupa bumbui dengan garam dan gula. Lalu beri perasan jeruk nipis dan terakhir siram dengan minyak panas. Voila, sambal dabu-dabu siap disantap. Sambal tempoyak. Tempoyak adalah salah satu makanan tradisional khas Melayu. Bahan dasar pembuatannya berasal dari daging buah durian. Tempoyak baru bisa dikonsumsi setelah difermentasi selama 3-5 hari. Di daerah penghasil durian seperti di Sumatera, tempoyak menjadi olahan alternatif untuk memanfaatkan durian yang melimpah. Proses fermentasi dipilih agar olahan ini tidak cepat membusuk. Tempoyak juga dapat dijumpai dari daerah Kalimantan. Pembuatan tempoyak di Kalimantan diproses dengan mencampurkan daging buah durian dengan garam dan gula. Sedangkan di Sumatera, daging buah durian hanya dicampur dengan garam saja.
Meskipun dibuat dengan cara yang berbeda, tempoyak asal Kalimantan atau Sumatera tetaplah menggugah selera. Apalagi kalau sudah dibuat menjadi sambal. Lebih nampol deh rasanya. Di balik kelezatannya, mengonsumsi tempoyak dapat menjaga sistem pencernaan tubuh dan memperlancar BAB. Selain itu, memakan tempoyak dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kalian dapat merasakan manfaat kesehatannya jika dikonsumsi sesuai kebutuhan. Kalau berlebihan memakan tempoyak, yang ada kepala jadi pusing dan perut terasa mual. Seperti halnya dengan durian, tempoyak juga tidak boleh dikonsumsi berbarengan dengan obat, karena dapat menyebabkan keracunan. Sambal colo-colo. Sambal colo-colo merupakan sambal khas Maluku. Sambal dengan cita rasa pedas, manis, asam segar ini bisa menjadi pelengkap berbagai hidangan Maluku dan Papua. Banyak yang mengira kalau sambal ini mirip dengan dabu-dabu dari Sulawesi Utara. Ya, 11-12 lah ya. Serupa tapi tak sama. Sambal colo-colo dan dabu-dabu sama-sama terbuat dari bahan yang diiris. Tapi sambal colo-colo memiliki bahan dan bumbu yang cukup kompleks. Orang Maluku membuat sambal ini dengan bahan tomat, bawang merah, dan cabai rawit yang diiris tipis. Lalu diberi taburan garam dan siraman jeruk nipis. Membuat sambal ini tidak memerlukan banyak tenaga, hanya butuh diiris tanpa perlu diulek. Biasanya membuat sambal colo-colo akan ditambahkan daun kemangi dan irisan kenari mentah. Sambal ini bisa dihidangkan dengan kecap. Diduga saja sambal colo-colo yang diberi campuran kecap mendapat pengaruh dari kuliner Jawa. Pasalnya, hampir tidak ada hidangan asli Maluku yang menggunakan kecap. Karena bumbu pekat berwarna hitam ini dipopulerkan oleh orang Tionghoa dimulai dari wilayah Pulau Jawa. Sambal roa. Mengulik satu persatu kuliner asal Manado seperti tidak ada habisnya. Beraneka macam sambal asal Manado dapat dijumpai dengan berbagai ciri khas. Salah satunya sambal roa. Sambal nikmat khas Manado ini terbuat dari ikan roa asap yang diolah dengan pedasnya cabai. Ikan roa adalah jenis ikan terbang yang ditandai dengan bentuk rahangnya yang memanjang dan runcing. Ikan jenis ini banyak ditemui di perairan laut utara Pulau Sulawesi hingga Kepulauan Maluku. Sebelum diolah menjadi sambal, ikan roa perlu melewati pengasapan selama kurang lebih 3 hari. Sambal roa memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Di Gorontalo, sambal bercita rasa pedas gurih ini disebut dengan sambal sakila. Sementara di Maluku, sambal roa disebut dengan sambal galavea. Kenikmatan sambal roa dapat kalian santap hanya dengan sepiring nasi hangat saja. Tapi di daerah asalnya, sambal roa biasa dijadikan cocolan saat menyantap pisang goreng. Lain halnya di Gorontalo, sambal roa akan dipadukan dengan pisang koroho bakar, goreng, maupun kukus. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-18 ini menjelma menjadi kuliner sedap favorit masyarakat Minahasa. Sambal luat.
Namanya mungkin masih jarang terdengar ya, tapi dijamin sambal asal NTT ini nggak kalah nampol dengan sambal yang lainnya. Dalam bahasa setempat, luat sama artinya dengan sambal. Sambal khas NTT ini dapat ditemui dengan jenis luat moke, kenut, dan luat tomat. Untuk membuat luat moke kenut, hanya membutuhkan 3 bahan utama, berupa cabai rawit, jeruk nipis, dan daun seledri. Cara membuatnya sangat mudah. Haluskan cabai dengan cara diulek, dan jangan lupa bumbui dengan garam. Lalu taburi dengan daun seledri yang bisa diganti dengan daun kemangi. Selanjutnya, untuk membuat luat tomat, bahan-bahan utama yang harus disiapkan antara lain cabai, bawang merah, jeruk nipis, tomat, daun bawang, terasi, dan gula garam secukupnya. Haluskan cabai rawit dengan terasi dan bumbui dengan gula garam. Kemudian iris bawang merah, tomat, dan daun bawang. Lalu campurkan dengan ulekan cabai. Terakhir beri perasan jeruk nipis, aduk hingga merata. Sensasi pedas sambal luat sangat cocok dipadukan dengan kelezatan kolo dan sei sapi. Kolo yakni nasi bakar bumbu khas NTT, sedangkan sei sapi adalah hidangan kupang berupa irisan daging sapi asap yang dipanggang dengan batok kelapa selama berjam-jam. Setelah pesan-pesan berikut ini, 10 Amazing masih akan melanjutkan informasi tentang aneka sambal di Indonesia. Jadi, jangan pindah channel dulu, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Berikut beberapa list aneka sambal di Indonesia yang akan melengkapi topik sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak informasinya. Check it out. Sambal Gami. Sambal ini berasal dari Bontang, Kalimantan Timur. Biasanya sambal Gami ditambah dengan ikan bawis. Konon jenis ini hanya ada di perairan Bontang. Meski sulit menemukan ikan bawis, bisa juga kok diganti dengan lauk-lauk lainnya. Ciri khas sambal Gami terdapat pada proses memasaknya, yang diolah langsung di atas cobek tanah liat. Sambal ini terbuat dari bahan cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, tomat, dan terasi. Semua bahan tersebut kemudian dihaluskan dan dibumbui dengan gula dan garam. Proses selanjutnya adalah memanaskan sambal di atas cobek tanah liat yang dibakar seperti ini. Tidak lupa di atas sambal kami diletakkan lauk pauk. Bisa berupa ikan, ayam, bebek, hingga tempe. Bagi pecinta pedas, sambal ini bisa memuaskan lidah kalian. Pasalnya, cobek yang dipanggang di atas api besar tersebut memberikan sensasi tersendiri ketika menyantap sambal Gami. Sambal pedas yang disajikan dalam keadaan panas ini memiliki aroma smoky yang istimewa. Kalau dilihat-lihat, cara penyajian sambal Gami mirip steak ya. Kalau steak pakai hot plate, kalau sambal Gami pakai hot cobek. Jadi ngiler kan lihat penampilan sambal Gami yang menggoda ini?
Sambal mata, salah satu kuliner khas Bali yang sudah populer hingga seantero negeri. Dalam bahasa Bali, mata artinya mentah. Nama tersebut disematkan karena sambal ini memang terbuat dari bahan-bahan mentah tanpa digerus atau diulek. Cita rasa yang dihasilkan dari sambal mata sungguh unik. Rasa nikmat tersebut adalah perpaduan dari beragam campuran bahan yang masih segar. Bahan segar dicincang dan dicampur langsung dengan bumbu lainnya. Pengolahan tersebut memberikan rasa yang segar dan tekstur yang renyah. Sambal mata memiliki kombinasi rasa yang menggoda. Rasa pedas, segar, membuat hidangan ini memiliki kombinasi rasa yang menggoda lidah. Sekilas, sambal mata mirip dengan sambal dabu-dabu dari Manado. Meski mirip, sambal mata tetaplah memiliki ciri khasnya sendiri. Sambal asli Bali ini terdiri dari bahan-bahan yang lebih kompleks dibanding dengan sambal dabu-dabu. Bahan pembuatan sambal mata terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serai, jeruk limau, terasi, garam, dan minyak. Ada juga yang mencampurkan kecombrang dalam penyajian sambal mata. Nah, penambahan serai dan terasi itulah yang membedakan sambal mata dengan sambal mentah lainnya. Sambal ini sangat cocok dipadukan dengan nasi tepeng, ayam betutu, bebek betutu, atau ikan bakar. Namun, perkembangan kuliner di Indonesia membuat sambal ini diinovasikan dengan makanan kekinian. Contohnya, rice bowl sambal mata, rice wrap sambal mata, mentai sambal mata, dan lain sebagainya. Kelezatan sambal mata memang memiliki keistimewaan tersendiri. Selain enak disantap dengan berbagai hidangan, sambal ini juga kaya akan kandungan gizi. Senyawa alicin pada bawang memiliki antioksidan dan antiinflamasi yang baik dalam mengurangi kolesterol. Selain itu, kandungan vitamin C pada jeruk limau baik untuk sistem kekebalan tubuh. Sambal embe. Selain sambal mata, Bali memiliki sambal lain yang serupa. Salah satunya sambal embe. Meski tak sepopuler sambal mata, kelezatan sambal embe dapat memikat lidah para pecinta kuliner pedas. Bahan pembuatan sambal ini terdiri dari cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, terasi bakar, dan jeruk limau. Sambal ini dikenal memiliki rasa yang cukup pedas. Karena biasanya sambal embe menggunakan cabai rawit merah dengan jumlah mencapai 20 buah. Yang membedakan sambal ini dengan sambal mata adalah campuran bawang goreng yang melimpah. Perbedaan lain antara sambal mata dan sambal embe terletak pada proses memasaknya. Jika sambal mata hanya berupa bahan mentah yang disiram dengan minyak panas, berbeda dengan sambal embe yang perlu menumis bahan-bahannya terlebih dahulu. Proses menumis tersebut membuat sambal ini mampu bertahan hingga 3-5 minggu. Sama halnya dengan sambal mata yang selalu cocok disandingkan dengan berbagai hidangan, sambal embe juga mampu menambah kenikmatan aneka sajian khas Bali, seperti ayam betutu, lawar, ataupun sate lilit. Sambal pecak. Selain kerak telur dan selendang mayang, kuliner khas Betawi yang sering terdengar adalah pecak gurame. Hidangan ini berupa ikan gurami goreng yang disiram dengan sambal pecak. Sambal ini memiliki ciri khas tersendiri.
Sambal pecel terbuat dari campuran cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, serta bumbu rempah lainnya. Cara penyajiannya mirip dengan sambal pecel khas Jawa Timur. Bedanya, pecel gurame asli Betawi memasak sambal kacang menggunakan santan, sehingga hidangan ini terasa lebih gurih ketika disantap. Seiring perkembangan dunia kuliner, kreativitas atas sambal pecel banyak bermunculan. Pecel gurame yang tadinya hanya berbumbu kacang, kunyit, kunci, dan santan menjadi bervariasi. Bahkan, sebagian koki meniadakan bumbu kacang dan kunyit. Mereka malah menambahkan jahe, bawang merah, dan serai untuk memberi cita rasa baru. Langkah itu diambil untuk menawarkan hidangan berbeda dengan produk serupa di rumah makan lain. Selain ikan gurame, biasanya sambal pecel dipadukan dengan ikan gabus. Selain kedua jenis ikan tersebut menandakan sejarah masyarakat Betawi sebagai masyarakat sungai. Karena gabus dan gurame adalah ikan air tawar yang banyak ditemukan di sungai atau rawa-rawa. Sambal petis. Petis merupakan komponen bumbu masakan khas Indonesia. Petis terbuat dari olahan udang rebon dan kupang yang dimasak lama hingga mengeluarkan kaldu atau sari. Proses memasaknya yang lama dan penambahan gula membuat petis menghasilkan warna coklat kemerahan hingga kehitaman. Inilah keistimewaan petis yang memiliki warna yang khas. Daerah penghasil petis yang paling terkenal adalah kota Cirebon, Madura, Boyolali, dan wilayah Jawa Timur seperti Sidoarjo dan Surabaya. Di setiap daerah, petis dibuat dengan ciri khas yang berbeda-beda. Di Jawa Timur, kemunculan petis berawal dari ketidaksengajaan. Pada saat itu, nelayan Jawa Timur memiliki tangkapan udang dan kupang yang berlebihan. Agar hasil tangkapannya lebih awet, istri dari para nelayan merebusnya dan menambahkan karamel gula batok. Sedangkan di Cirebon disebutkan bahwa petis sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Cita rasa petis yang lezat sangat cocok dipadukan dengan aneka gorengan. Jika kalian ingin membuat sambal petis yang nikmat tapi simple, nih 10 Amazing sudah menyiapkan resepnya. Bahan yang perlu disiapkan antara lain 5 sendok makan petis, 6 buah cabai rawit merah, 2 siung bawang putih, garam secukupnya, 350 ml air, dan 2 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air. Langkah membuatnya mudah kok. Haluskan cabai dan bawang putih, kemudian tambahkan petis dan sedikit air sambil terus diulek. Kemudian masak dengan api kecil, lalu tambahkan sejumlah garam dan masak sampai mendidih. Terakhir, masukkan larutan tepung maizena untuk mengentalkan sambal. Tara, jadilah sambal petis untuk cocolan aneka gorengan. Itu tadi 10 sambal Nusantara yang dijamin bisa memikat selera. Tidak terasa 10 Amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Ini sudah saatnya bagi 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi menarik lainnya di 10 Amazing yang selalu hadir di hari dan waktu yang sama. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye!